Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita sebelumnya, yaitu teks eksposisi pada pertemuan yang ketiga. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaan dan mengomentari teks eksposisi yang tentang langkah identifikasi teks eksposisi. Nah, karena pada materi mengomentari teks eksposisi itu ada dua hal, yaitu yang pertama ada langkah identifikasi dan isi dan kebahasaan dalam berkomentar. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi mengomentari teks eksposisi yang bagian kedua, yaitu isi dan kebahasaan dalam berkomentar. Baik, sekarang kita akan belajar tentang mengomentari teks eksposisi bagian yang kedua, yaitu isi dan kebahasaan dalam berkomentar. Sebelum kita lanjut dari pembahasan cara berkomentar ini, apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi adalah teks yang berisi kupasan tentang masalah dengan disertai sejumlah argumentasi dan fakta-fakta. Nah, argumentasi ini isinya apa sih? Nah, argumentasi itu berisikan pendapat dari si penulis, berisi isi pikiran-pikiran dari si penulis itu dicantumkan, disertakan dalam teks eksposisi yang penulis buat. Nah, selain berisi argumentasi, juga berisi fakta-fakta. Fakta-faktanya itu apa? Gunanya untuk apa sih fakta-fakta itu? Nah, fakta-fakta itu gunanya untuk memperkuat, memperkokoh, meyakinkan bahwa argumentasi yang disampaikan oleh si penulis itu benar. Jadi, disertakan juga referensinya. Disertakan argumentasi A ini diperkuat oleh si pernyataan dari referensi buku ini, diperkuat dari jurnal ini, seperti itu. Jadi, argumentasi itu tidak asal berargumentasi, tetapi harus disertai dengan fakta-fakta agar si pembaca, pendengar itu meyakini, oh ternyata argumentasi si penulis ini benar karena ada faktanya, karena ada referensi yang memperkuat dari argumentasi si penulis, seperti itu. Baik, lanjut. Sebuah teks eksposisi juga dapat dikatakan sebagai teks yang berisi sejumlah tanggapan atau penilaian, bahkan ada saran, sugesti, dorongan, atau ajakan-ajakan tertentu kepada halayak. Berdasarkan pengertian tersebut, isi suatu komentar hendaknya berkenaan dengan aspek-aspek berikut. Nah, berkomentar itu tidak boleh asal berkomentar. Jadi, ada aspek-aspek yang harus kita perhatikan sebelum kita mengomentari seseorang atau mengomentari karya seseorang. Yang pertama, ada kepentingan atau kebermanfaatannya. Nah, ketika kita berkomentar, itu tidak boleh asal berkomentar, tidak boleh asal, kalau kata orang-orang anak-anak sekarang tuh nyinyir, nggak boleh. Jadi harus bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat kepada si penulis, dan bermanfaat untuk orang lain juga. Jadi komentar kita itu bermanfaat untuk banyak orang. Jadi ketika orang yang kita komentari itu dan komentar kita bermanfaat, pasti komentar kita akan diberi tanggapan baik, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ada kelogisannya, harus masuk akal. Jadi komentar yang kita sampaikan kepada orang lain itu harus masuk akal. Masuk akalnya tuh bagaimana? Jadi misal si A itu nggak suka karya si B karena ini, dan seharusnya itu memberikan penguat. Kenapa nggak suka?
Jadi harus memberikan referensi, memberikan pengertian, memberikan penjelasan yang jelas. Jadi nggak boleh asal berkomentar, harus masuk akal. Seperti itu. Yang ketiga, kelengkapan atau kejelasannya. Nah, kelengkapan atau kejelasannya ini sama seperti kelogisan tadi, harus ada penjelasannya. Kenapa tidak suka? Kenapa suka? Saya suka sama karya kamu karena ini. Saya suka dengan karya si B karena ceritanya jelas, ceritanya memberikan inspiratif. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada kebaikan saran-saran. Nah, jika kita berkomentar, itu tidak boleh hanya berkomentar saja, tetapi kita juga harus memberikan masukan-masukan. Jadi, orang itu bisa berkomentar, tapi tidak semua orang itu bisa memberikan saran atau masukan. Seperti itu. Jadi, aspek yang perlu diperhatikan sekali itu tadi, bisa berkomentar, tapi kita juga harus bisa memberikan saran. Misal, puisi kamu ini kurang menghayati deh, coba kamu baca buku ini. Bagaimana sih cara menghayatinya? Mungkin kamu bisa memahami dan bisa menerapkan pada karya kamu. Nah, seperti itu. Kita memberikan saran, entah saran itu akan digunakan atau tidak, setidaknya kita memberikan saran yang jelas, yang logis. Seperti itu. Jadi kita memberikan sarannya juga harus bisa meyakinkan seseorang yang kita komentari tersebut. Seperti itu. Nah, di sini saya menampilkan sebuah tabel agar adik-adik bisa lebih paham. Di situ, jika kita mengomentari, apalagi sekarang kita membahas tentang teks eksposisi, dalam mengomentari teks eksposisi itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, isi. Di situ diisi ada masalah, argumen, fakta, dan saran. Itu termasuk dalam apa? Dalam unsur teks eksposisi. Nah, apa sih dalam masalah itu isinya apa? Berisi tentang pemaparan hal-hal yang akan dibahas oleh si penulis. Di situ yang harus dikomentari dari masalah itu berisi pemaparannya, seperti itu. Kemudian yang kedua ada argumen. Nah, kenapa si argumen itu dikomentari? Di situ bisa memberikan penjelasan seperti tadi, harus logis, harus jelas, harus bermanfaat, dan harus memberikan saran. Dan kemudian fakta. Nah, faktanya itu bagaimana? Mungkin menurut orang lain ini benar tak sama dengan argumen yang dia sampaikan, ini sesuai dengan faktanya kah? Seperti itu. Kemudian yang keempat, saran. Nah, jika memang saran tersebut kurang logis bagi si pembaca, harus menyampaikan seperti apa sih saran yang logis, bagaimana sih saran yang membangun sebuah masalah. Seperti itu. Yang kedua, bahasa. Bahasanya itu yang bagaimana, dalam bagaimana kita menyampaikan komentar. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, jelas. Yang ketiga, lengkap. Yang keempat, santun. Nah, apa sih penjelasan dari sederhana, jelas, lengkap, dan santun ini? Nah, selain itu, selain isi ataupun aspek-aspeknya, suatu komentar harus disampaikan dengan ungkapan bahasa yang benar. Nah, kita jelaskan satu persatu dari keempat aspek bahasa untuk cara berkomentar. Nah, pembahasan selanjutnya dari aspek kebahasaan dalam berkomentar. Yang pertama ada sederhana. Komentar yang berbelit-belit akan membingungkan pendengarnya. Oleh karena itu, sampaikanlah komentar itu dengan sederhana, langsung pada inti masalahnya. Nah,
Sederhana itu berarti harus to the point, harus langsung kepada intinya. Jangan muter-muter, basa-basi dulu baru menyampaikan komentarnya. Tidak, tapi harus langsung to the point, langsung ke inti permasalahannya. Di situ saya memberikan perbandingan dari berkomentar yang sederhana dan berbelit-belit. Sekarang saya bacakan yang berbelit-belit ini. Argumennya sesuai sikap hidup lilin, mau memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Sementara itu, dirinya sendiri terkorbankan. Memang sepertinya sikap seperti itu langka di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang individualistis. Sikap mau menolong orang lain yang mereka tunjukkan harus kita hargai. Bahkan kalau perlu kita memberikan hadiah kepada mereka. Itu yang berbelit-belit. Ini yang sederhana, yang langsung ke pokok intinya. Argumennya layak kita hargai. Langka sekali ada yang orang mau menyelamatkan nyawa orang lain, sementara nyawa dirinya sendiri dalam keadaan terancam. Nah, di berbelit-belit ini intinya sama dengan yang sederhana. Tetapi yang berbelit-belit ini basa-basi dulu, baru ke inti permasalahannya. Kalau seperti itu kan orang yang ketika kita komentari kadang, ini ngomong apa sih? Kok nggak langsung to the point? Kenapa harus berbelit-belit? Padahal intinya hanya hanya mengapresiasi seseorang seperti itu. Jadi harusnya seperti yang dicontoh yang sederhana itu. Jadi langsung pada intinya bahwa seseorang itu kagum kepada kok ada sih sekarang orang yang mau menyelamatkan orang lain dan menyampaikan keselamatan dirinya sendiri. Intinya kan seperti itu. Jadi harus langsung ke inti pokok permasalahannya. Tidak perlu berbelit-belit jika kita untuk mengomentari orang lain. Agar orang yang kita komentari itu langsung, oh dia maunya gini, gitu. Kalau berbelit-belit, si yang orang yang dikomentari itu kan mesti masih berpikir ini ngomong apa sih? Kok nggak langsung to the point, kan seperti itu. Nah, untuk aspek kebahasaan cara mengomentari yang kedua yaitu jelas. Komentar yang disampaikan secara samar-samar akan menimbulkan tafsiran yang macam-macam. Untuk itu, kita perlu memilih kata yang tepat dengan struktur kalimat yang efektif. Nah, kenapa sih kita dalam berkomentar itu harus yang jelas, tidak boleh samar-samar? Karena agar tidak menimbulkan bermakna ganda, orang tidak bertafsirkan yang aneh-aneh, tidak ambigu atau membingungkan. Seperti itu. Kemudian, dengan struktur kalimat yang efektif. Apa sih struktur kalimat efektif itu? Yang pertama, hemat. Hemat itu tidak pemborosan kata, tidak mengulang-ulang kata. Selanjutnya ada logis. Logis itu masuk akal. Jadi ketika kita berkomentar yang jelas itu harus masuk akal. Kemudian baku. Ya. Selanjutnya sesuai ejaan bahasa Indonesia. Kemudian tanpa pengaruh bahasa asing dan bahasa daerah. Nah, jika kita dalam berkomentar menggunakan bahasa Indonesia, ya sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak perlu dicampur-campur dengan bahasa asing atau bahasa daerah. Tidak semua orang itu paham dengan bahasa asing atau bahasa daerah. Jadi, jika kalimat kita jelas, itu kan orang akan menanggapinya baik. Menanggapinya seperti, oh, seperti itu komentarnya. Ini di sini ada contoh kalimat cara berkomentar yang jelas dan samar-samar. Dari yang samar-samar dulu ya. Entahlah, bisa saja sarannya kita hargai. Akan tetapi di sisi lain sarannya ya justru menggelikan alias aneh. Ya, bergantung dari sisi mana kita memandang memang. Seperti itu.
di situ kan si komentator ini mendukung, dia menyukai atau tidak tuh. Dia tidak jelas. Dia samar-samar. Dia suka atau tidak sih dengan karya tersebut? Seperti itu kan. Nah, untuk yang jelas, sarannya sangat bagus, patut kita hargai. Jarang sekali orang yang mau berkorban demi kepentingan orang lain. Yang jelas itu kan terlihat, oh ternyata si komentator ini suka dengan karya tersebut. Dia menyampaikan kalau dia suka terus terang, kemudian memberikan penghargaan pada kata patut kita hargai, seperti itu termasuk pada kalimat penghargaan. Kemudian dia memberikan alasan kenapa saran itu bagus, seperti itu, kenapa dia setuju dengan saran tersebut. Dia memberikan alasan. Di situ kan terlihat perbedaannya dari yang komentar jelas dan yang samar-samar. Kalau yang samar-samar ini kan membuat orang bingung, ini orang suka atau enggak sih, seperti itu. Kalau yang jelas itu kan, kalau kamu suka, katakan, sampaikan saya suka, kemudian karena apa, kenapa kau menyukainya. Nah, kalau kamu tidak menyukai, katakan saya kurang setuju karena A, B, C, D, E, misal seperti itu. Disampaikan juga alasannya kenapa suka dan tidak menyukainya. Nah, pada aspek yang ketiga yaitu lengkap. Kelengkapan atau suatu komentar antara lain ditandai oleh sejumlah alasan yang kuat dan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Nah, jadi ketika kita menyampaikan komentar, tidak boleh asal menyampaikan komentar saja tanpa diberikan alasan kuat kenapa kamu menyukai dan kenapa kamu tidak menyukai. Dan harus didukung oleh fakta untuk memperkuat komentar kalian. Jadi faktanya itu harus digunakan untuk memperkuat argumentasi atau komentar kalian. Di sini ada dua contoh. Yang pertama saya bacakan dulu contohnya. Nanti saya gabungkan dengan yang contoh kedua. Nanti saya jelaskan apa perbedaan dari contoh satu dan contoh dua. Di sini yang contoh satu, saya kira argumen-argumennya itu berlebihan, tidak sesuai dengan fakta yang saya temukan. Perpustakaan yang ada di daerah saya koleksinya begitu lengkap. Buku-buku baru juga banyak di sana. Pengelolaannya cukup ramah, oleh karena itu saya tidak sependapat apabila semua perpustakaan kondisinya terbengkalai. Itu barangkali hanya 1-2 kasus. Nah, di situ peserta tersebut menanggapi suatu pendapat yang dianggap berlebihan. Atas tanggapan itu, kemudian ia menyampaikan sejumlah alasan, yakni koleksi perpustakaan di daerahnya lengkap, baru-baru, dan pengelolaannya ramah. Itu adalah salah satu contoh. Di situ penyampaiannya kurang mengenakan ya. Di situ kan saya kira argumen-argumennya itu berlebihan. Seharusnya tidak perlu menggunakan kata-kata seperti itu. Itu terlalu menohok atau terlalu, kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh frontal, kurang sopan. Nah, memang yang dia itu kan hanya yang dia temukan dan dia membandingkan dengan daerahnya. Padahal tidak semua yang ada di kota yang dia temukan itu tidak semuanya kan terbengkalai. Seharusnya tidak boleh langsung membandingkan satu kasus pada tempat yang ditemukan, kemudian dia langsung bandingkan dengan daerah dia. Seperti itu, dia harus mensurvei dulu apakah perpustakaan di suatu daerah itu terbengkalai semua atau hanya beberapa saja, dan harus mencari tahu kenapa kok perpustakaan itu terbengkalai. Baru dia boleh membandingkan dengan daerahnya, dengan perpustakaan yang ada di daerahnya. Tidak boleh baru dia melihat satu kasus, 1-2 kasus, melihat ada yang terbengkalai langsung dia bandingkan dengan daerahnya. Seharusnya dia harus mensurvei dulu, ya minimal ada 10 atau
setidaknya 5-10 perpustakaan yang ada di daerah yang dia kunjungi itu. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang kedua dari aspek kebahasaan berkomentar yang jelas, yaitu pendapat yang disampaikan dalam tulisan itu banyak benarnya, sudah merupakan fenomena umum bahwa kondisi perpustakaan kita selalu terbengkalai. Tidak hanya koleksinya yang terbatas, pelayanannya juga kurang memuaskan. Kalau dibandingkan dengan kantor-kantor perusahaan swasta sangat jauh. Mereka mengunjunginya dengan penuh keramahan, dengan fasilitas yang memberikan kenyamanan. Ada memang perpustakaan yang kondisinya baik, tetapi kebanyakan memang kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, peserta tersebut mendukung pendapat yang dikemukakan dalam suatu teks, yaitu pada teks eksposisi. Ia kemudian mengemukakan sejumlah alasan atas dukungannya itu, yakni bahwa yang disaksikannya perpustakaan itu memang terbengkalai dan koleksinya terbatas, pelayanannya kurang memuaskan. Ia kemudian membandingkan dengan kondisi pelayanan di kantor-kantor perusahaan swasta. Dengan alasan-alasan itu, komentar yang disampaikan lebih jelas sehingga peserta lain lebih mudah dipahami, bahkan menerimanya. Nah, dengan penyampaian yang sesuai struktur kalimat efektif, itu juga lebih enak, lebih bisa diterima bahasanya. Nah, di situ kan dia membandingkannya dengan dengan kantor-kantor perusahaan swasta. Nah, dia sudah membandingkan dengan tidak hanya asal membandingkan dengan satu tempat daerahnya dia saja, tetapi dengan yang lebih memperkuat argumennya, seperti itu. Jadi dalam berkomentar juga harus jelas dari berkomentarnya dia suka atau tidak. Jika tidak suka, disampaikan dengan baik. Nah, harus dengan lebih enak didengar atau lebih enak dibaca, terus lebih jelas lagi alasan-alasannya disampaikan, harus logis, masuk akal, seperti itu. Misal dia harus membandingkannya, jangan hanya melihat pada satu tempat saja, tapi beberapa tempat, dan dibandingkan juga dengan yang memiliki kelas yang sama, seperti itu. Jangan hanya membandingkan satu tempat, dua tempat, kemudian langsung mengatakan bahwa itu semuanya sama, seperti itu. Seharusnya melihat dulu minimal 5 atau 10 tempat baru membuat pernyataan bahwa kalau perpustakaan itu semuanya terbengkalai, padahal tidak semuanya seperti itu. Seperti itulah cara berkomentar, harus jelas, harus logis, masuk akal. Fakta-faktanya itu bisa memperkuat argumen kalian dalam berkomentar, dan bahasanya itu yang enak dibaca, enak didengar, seperti itu. Nah, di sini ada aspek kebahasaan berkomentar pada teks eksposisi yang terakhir. Di sini ada yang keempat, santun. Kesantunan juga merupakan hal utama di dalam menyampaikan suatu komentar, termasuk menyampaikan sejumlah pembicaraan lainnya. Kesantunan akan tampak pada pilihan kata dan sikap seseorang ketika berbicara. Yang pertama, pada kata-kata ditunjukkan dengan pilihan katanya yang sopan dan tidak kasar. Orang lain tidak merasa sedang diserang ataupun dipojokkan karena kata-kata yang kita sampaikan tetap terpilih. Yang kedua, pada sikap ditunjukkan dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi yang santun, rendah hati, ataupun tidak menganggap remeh pendapat dan kehadiran peserta lain. Nah, seperti contoh yang saya sertakan tadi, yang saya munculkan, harus santun. Santun itu tidak hanya dari cara berbicara, cara menyampaikan komentar, tetapi dari mimik wajah, dari gerak tubuh. Kita itu menyampaikan komentar, jangan sampai membuat seseorang itu terpojokkan. Jangan membuat seseorang itu merasa diserang.
sampaikan secara santun, secara santai, agar agar orang yang kalian komentari itu bisa menerima komentar kalian, bisa menerima masukan saran dari kalian. Jika kalian menyampaikan komentar seperti menyerang, memojokkan, ih aku tuh nggak suka ya sama karya kamu karena karya kamu tuh gini-gini, beda sama karya si A yang bagus, yang menghayati, yang kata-katanya itu bisa menyentuh perasaan, seperti itu tidak boleh. Tidak boleh juga membandingkan secara detail dengan milik orang lain. Jadi harus sopan, harus lebih enak didengar, enak dibaca komentar yang kalian sampaikan. Nah, pada sikap ditunjukkan dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi yang santun. Nah, ketika kita menyampaikan komentar, jangan dengan ekspresi wajah marah, dengan nada tinggi, dengan kata-kata kasar, jangan. Tapi kita dengan senyum, dengan wajah sumringah, dengan gerak tubuh kita seperti ini loh. Misal punya karya teman kalian itu salah, kalian berkomentar, jadi kalian seperti merangkul, ini loh punya kamu salahnya di sini, seharusnya punya kamu tuh seperti ini, coba deh kamu baca buku ini biar kamu lebih paham lagi bagaimana sih cara membuat teks eksposisi yang benar. Jangan malah kalian, punya kamu ini salah, kayak kayak gini nih salah, nggak sesuai sama buku, kamu nggak bisa sih bikin contoh teks eksposisi, misal seperti itu tidak boleh. Jadi harus memberikan gerak tubuh, mimik wajah, nada nada berbicara itu yang santun, menggunakan bahasa yang santun. Jadi seseorang yang kita komentari itu, oh iya ya seharusnya seperti ini, oh iya, jadi dia bisa memperbaiki karyanya, memperbaiki tulisannya agar bisa lebih baik lagi, agar lebih benar lagi, seperti itu. Nah, baik, karena materi tentang berkomentar pada teks eksposisi dari sisi dari isi dan kebahasaan sudah selesai, saya akhiri pembahasan materi hari ini. Nah, kita lanjut lagi pada pembelajaran selanjutnya, masih tentang teks eksposisi, yaitu tentang menganalisis teks eksposisi. Jadi adik-adik pelajari dulu apa sih, bagaimana sih cara menganalisis teks eksposisi. Jadi nanti adik-adik bisa lebih paham, bisa lebih punya pandangan seperti kayak gimana sih langkah-langkah untuk menganalisisnya. Nah, agar adik-adik lebih paham lagi dengan materi cara mengomentari teks eksposisi tadi, adik-adik silahkan mengerjakan tugas yang sudah saya bagikan di classroom. Seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.